Kasasi ditolak MA, pelawak Nurul Qomar dijebloskan ke penjara. Pihak Kejaksaan Negeri Brebes mengeksekusi pelawak Nurul Qomar ke lapas kelas 2B Brebes Rabu 19 Agustus 2020. Terpidana kasus pemalsuan surat keterangan lulus atau SKL ini harus menjalani hukuman setelah kasasi yang diajukan kuasa hukum ditolak di tingkat Mahkamah Agung atau MA. Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Brebes Andi Hermawan Bolivar mengatakan eksekusi dilakukan atas keputusan MA yang menolak kasasi dan Qomar harus menjalani putusan 2 tahun penjara. Setelah keputusan MA inkrah, kita menjalankan eksekusi sesuai undang-undang, kata Andi kepada wartawan di lapas kelas 2B Brebes Rabu 19 Agustus 2020. Sebelumnya Nurul Qomar mengajukan kasasi setelah tak puas dengan hasil banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhi hukuman 2 tahun penjara atau lebih tinggi dari putusan Pengadilan Negeri Brebes, yakni 1 tahun 5 bulan. Sementara itu, Nurul Qomar yang diantar kejaksaan dan didampingi pengacara serta anggota keluarganya tiba di lapas kelas 2B Brebes sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum masuk ke ruang tahanan, Qomar sempat menjalani rapid test dengan hasil non-reaktif oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Brebes. Kondisi kesehatan Qomar dinyatakan dalam keadaan baik. Diberitakan sebelumnya pelawak Nurul Qomar divonis 1 tahun 5 bulan penjara oleh Majelis Hakim dalam sidang putusan atas kasus dugaan pemalsuan dokumen surat keterangan lulus atau SKL program S2 dan S3 di Pengadilan Negeri atau PN Brebes, Jawa Tengah, Senin 11 November 2019. Menyatakan terdakwa Nurul Qomar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana memakai surat palsu, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1 tahun 5 bulan penjara, ucap Ketua Majelis Hakim Sri Sulastuti saat membacakan vonis di PN Brebes Senin 11 November 2019. Saya menghargai menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes. Saya menghormati, tapi tidak sependapat. Oleh karena itu kami akan naik ding selama proses itu saya tidak ditahan, kata Qomar usai sidang. Rangkaian sidang perkara itu berlangsung hampir 4 bulan sejak Juli 2019. Sebelumnya oleh JPU Bahtiar Ihsan Agung Nugroho dan Ardiansyah, Qomar didakwa melakukan pemalsuan dokumen program S2 dan S3. Dokumen tersebut diduga digunakan sebagai syarat menjadi Rektor Universitas Muhadi Setiabudi atau UMUS Brebes tahun 2017. Saat itu Qomar menjabat sebagai Rektor UMUS selama 10 bulan. Atas dugaan itu, Qomar dilaporkan ke kepolisian oleh pihak Yayasan UMUS dan JPU menuntutnya 3 tahun penjara. Buat pelajaran ya guys, bahwa semua itu harus dilakukan dengan jujur.